Saya akan membuat sebuah video dan ini sebuah video yang menanggapi atau menjelaskan sebuah video yang saya pertama-tama terima dari WA yang intinya memperkirakan atau menduga bahwa Lady Diana, putri kerajaan Inggris, istri dari Pangeran Charles yang sudah meninggal banyak tahun yang lalu, yang dianggap bereinkarnasi dalam diri seorang anak kecil Australia yang usia antara 2 sampai 4 tahun. Saya akan tunjukkan videonya ya. Cuma saya tidak berani putar, ini videonya ya. Samar-samar saudara bisa melihat ini ada Lady Diana di sini. Dan karena saya tidak berani membuka ini, dianggap nanti pembajakan dan sebagainya. Karena video ini di-download dari YouTube. Sedikitnya ada 3 channel YouTube. Ini 1, ini 2, ini 3. Ya, yang ini 4-year-old boy claims to be Princess Diana reincarnated. Nah, yang kedua ini Australian TV presenter claims son is a reincarnation of Princess Diana. Lalu yang ketiga lagi, is this boy Princess Diana reincarnated? Saya kira kalau dibuka dan dilihat mestinya ada bagian-bagian yang mestinya sama, saya tidak ngerti bagaimana. Dan ini bisa dilihat di sini. Ya, tinggal saudara buka YouTube lalu tulis Lady Diana reincarnation, maka akan keluar ya. Di mana nih kok hilang? Oh, ini apa? Ya. Jadi ini Australia Cat claims she is reincarnated of Princess. Ini kalau diklik Princess Diana. Ya, jadi ini juga nih. Lalu yang di mana lagi? Oh, ini di atas lagi, ya. Jadi ada sedikitnya 3 YouTube. Jadi kalau tadi video saya jalankan nanti dianggap pembajakan dan sebagainya. Jadi saya lebih memilih untuk melihat di dalam Google saja, karena beritanya juga ada di dalam Google. Ini Google ini saya berikan alamatnya di sini ya. Kalau saudara mau lihat alamatnya ada di sini, ini. Ya, dan ini Google-nya. David Campbell, ini nama dari presenter Australia itu, mengklaim anak laki-lakinya adalah reinkarnasi dari Putri Diana. Nah, ini ada fotonya Lady Di. Dan ini kelihatannya David Campbell itu. Dan ini kelihatannya adalah anaknya yang namanya Billy. Tapi dikatakan usianya 2 sampai 4 tahun. Ini kok kelihatannya gede sekali ya kalau dalam fotonya ya. Pokoknya di sini ada beritanya. Dan saya tidak merasa perlu menerjemahkan semua. Saya di sini memberikan garis besarnya saja ya. Billy ini anak usia 2 tahun. Kalau dalam videonya dikatakan 4 tahun kalau saya tidak salah. Tapi mungkin itu selama beberapa waktu dia itu terus mengklaim hal itu mulai umur 2 sampai umur 4, begitulah. Nah, dia itu anak dari seorang presenter yang terkenal di Australia bernama David Campbell. Nah, suatu hari mamanya itu lihat foto dari Lady Di. Dan anak kecil ini tahu-tahu menunjuk pada foto itu dan mengatakan dengan yakin bahwa itu adalah dia
pada waktu dia adalah seorang putri atau princess. Ya tentu saja mula-mula tidak digubris, ini anak ngomong apa. Saya kira itu reaksi umum dari semua orang tua. Tapi lalu dia bicara lebih banyak lagi, saudara. Dalam beberapa bulan seterusnya dia terus bicara tentang hal itu. Dan dari kata-katanya, menurut David Campbell itu, dia tahu tentang hal-hal mendetail dalam istana kerajaan Inggris dan kehidupan kerajaan Inggris. Juga dia berbicara tentang seorang yang bernama John. John ini adalah kakak dari Lady Diana yang sangat tidak dikenal. Karena dia tuh sudah mati dalam usia muda 1 tahun sebelum Lady Diana lahir. Tapi sekalipun dia sudah mati 1 tahun sebelum Lady Diana lahir, tentu Lady Diana tahu kalau dia punya kakak yang sudah almarhum yang namanya John. Dan anak ini bisa tahu tentang hal itu. Ini tidak banyak orang tahu. Juga dia berbicara tentang William dan Harry yang adalah anak-anak Lady Di sebagai anak-anaknya. Ya tentu saja dalam kehidupannya yang lalu. Dan saudara, ini waktu saya menonton video itu, saya langsung melihat, wah, ini membahayakan. Dan saya tidak berani kirim kepada banyak orang, saya takut itu nanti menyesatkan orang. Tapi saya kirim kepada beberapa orang yang Kristen untuk melihat reaksi mereka itu bagaimana. Ternyata memang ada yang tanya, loh, lalu penjelasannya bagaimana begitu? Karena ini dianggap sebagai reinkarnasi. Padahal jelas Kristen tidak percaya reinkarnasi. Jadi orang-orang Kristen ini kan bisa kebingungan. Dan memungkinkan orang-orang Kristen sesat. Lalu, kalau begitu reinkarnasi itu benar. Berarti Kristen salah. Dan reinkarnasi itu adalah ajaran dari agama Hindu maupun Buddha. Kalau begitu yang benar ya Buddha atau Hindu, bukan Kristen. Karena itu saudara, saya merasa perlu untuk memberikan penjelasan tentang hal ini di dalam video ini. Tidak sama sekali seperti itu penjelasannya. Saya punya penjelasan dan nanti saya akan tunjukkan. Tapi sebelum saya menjelaskan, saya akan beritahukan bahwa di Google, kalau saudara googling tentang hal-hal seperti itu, muncul cerita-cerita yang mirip dengan itu. Dan biasanya dikatakan anak itu mesti anak masih kecil. Ya usia antara 2 sampai 4 atau 5 tahun. Kalau dia sudah lebih besar, dia lupa cerita itu. Tapi pokoknya anak-anak itu pada waktu masih kecil, dia cerita tentang masa lalunya. Dan ternyata masa lalunya itu benar dan sebagainya. Saya sendiri sebetulnya, ini saya tunjukkan ya. Ini salah satu yang saya googling. Dan saya dapatkan ceritanya. 19 anak. Ini hidupnya pada masa lampau. Ya, ingatannya tentang hidup pada masa lampau. Yang akan membuat bahkan orang-orang yang sinis mengatakan holy shit. Ya, itu ungkapan kaget atau apa begitulah ya. Sangat mengagetkan. Dan kalau saudara lihat, ini ada 19 cerita. Memang kalau saya tidak akan bacakan satu persatu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Saya tidak membaca terlalu teliti 18 cerita atau 19 cerita itu ya. Tapi saya baca sepintas-sepintas itu ada yang ya rasanya tidak terlalu terbukti begitulah ya.
Tapi ada juga yang kelihatannya memang ya seperti ini. Seperti ceritanya Lady Di dan sebagainya ini. Anak yang mengaku sebagai reinkarnasi Lady Di. Tahu hal-hal yang sebetulnya tidak mungkin dia tahu. Tahu hal-hal yang pribadi dari Lady Di. Nah saudara, pada waktu saya mendengar atau menonton WA itu, saya sedikit pun tidak heran. Karena apa saudara? Saya sudah mendengar pada banyak tahun yang lalu cerita yang sangat mirip dengan hal itu. Ini bahkan saya masukkan di dalam khotbah saya. Saya tidak ingat sumbernya saya dari mana. Ini saya masukkan pada waktu saya mengkhotbahkan eksposisi Injil Matius. Saya tunjukkan sekarang. Jadi ini Matius 1 saudara ya. Eksposisi Matius 1 itu dari Matius pasal 1 sampai dengan pasal 4. Saya tidak tahu ini pada bagian mananya, saya tidak terlalu ngurusi. Tapi pokoknya itu kira-kira saya buat eksposisinya itu pada waktu saya masih di MRI. Jadi saya boleh dikatakan baru lulus dari sekolah teologi dan lulus sekolah teologi itu tahun 88. Berarti eksposisi saya buat kira-kira 89 atau 90 atau paling banter 91. Berarti itu sudah 30 tahun yang lalu. Nah ini saya sengaja besarkan kalau yang tadi di sini ya. Ini saya membicarakan kelahiran atau inkarnasi Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan di dalam filenya ini sudah ada ini ya. Saya pernah membaca di surat kabar tentang suatu keluarga yang mempunyai anak kecil. Mula-mula anak kecil itu normal. Tapi setelah dia mulai bisa bicara, nah ini biasanya 1 tahun lebih ya, maka dia mulai berbicara tentang masa lalunya. Baik tempat tinggalnya, namanya pada hidup yang lalu, kematiannya dan sebagainya. Mula-mula orang tuanya tidak menggubris hal itu. Tapi karena anak itu terus berbicara tentang hal itu, mereka menjadi penasaran dan lalu mereka menyelidiki ke tempat yang diceritakan oleh anak kecil itu. Ternyata memang cerita anak itu benar. Ada orang yang namanya persis seperti nama yang disebutkan anak itu, dan meninggalnya dan sebagainya, semua itu benar seperti yang diceritakan anak itu. Dan sekarang pertanyaannya, dengan adanya kasus anak yang mengaku reinkarnasi Lady Di, dan 19 dan lebih lagi ada hal seperti itu, dan cerita ini yang sudah saya dengar 30 tahun yang lalu. Sekarang pertanyaannya, apakah peristiwa-peristiwa ini membuktikan adanya reinkarnasi? Kita perlu sadar ya, kita tuh percaya inkarnasi. Dan itu pun hanya satu. Inkarnasi itu sebetulnya berasal dari kata-kata bahasa Latin yang artinya masuk ke dalam daging. Dan itu kita percaya Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Hanya itu yang kita percaya. Kita tidak percaya inkarnasi yang lain. Kita tidak percaya reinkarnasi. Nah, tapi lalu cerita ini diapakan? Di samping saudara, kalau kita dikatakan tidak percaya reinkarnasi, saya teringat suatu ayat Alkitab yang kelihatannya mendukung reinkarnasi. Cuma satu saya kira, Elia yang dianggap bereinkarnasi menjadi Yohanes Pembaptis. Mari kita lihat ayat-ayatnya ya. Jadi ayat-ayat ini perlu saya jelaskan supaya jangan saudara percaya reinkarnasi. Karena ayat-ayat ini hanya kelihatannya seperti itu. Tapi penafsiran yang benar tidak. Mari kita melihat Maleakhi 4 ayat 5 dan ayat 6. Ini nubuat
Maleakhi 4 ayat 5 dan 6, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Kelihatannya hari Tuhan ini hari kedatangan Kristus yang kedua. Tapi ingat ya, dari sudut pandang PL, kedatangan Yesus yang pertama dan kedua itu dua-dua akan datang. Dan karena itu tidak dari PL itu berimpit. Jadi seringkali dalam PL dicampur adukkan antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Jelas ini bukan kedatangan kedua, tapi ini tergenapinya kedatangan pertama menjelang, karena Yohanes Pembaptis lahir 6 bulan sebelum kelahiran Kristus. Ayat 6-nya yang saya tekankan, ya 5-nya juga karena di sini ada Nabi Elia ya. Jadi ini nubuat. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Sudah kata-kata ini kata-kata yang sangat kita kenal kan ya. Ini nanti waktu Yohanes Pembaptis datang, maka dikatakan dia juga seperti itu. Dia membuat hati bapak-bapak berbalik dan sebagainya. Berarti Yohanes Pembaptis itu penggenapan. Nah, tapi di sini aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Lah, kalau begitu Yohanes Pembaptis adalah reinkarnasi dari Elia, begitu? Mari kita melihat lagi Lukas 1 ayat 17 dan kita baca mulai ayat yang ke-13 yang jelas-jelas nanti menunjukkan bahwa ayat 17-nya itu kutipan dari Maleakhi 4 ayat 6 yang tadi kita baca di sini. Lukas 1 kita baca ayat 13 sampai dengan 17 ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jadi ini waktu Zakaria didatangi malaikat di dalam bait Allah itu, dia melakukan tugasnya sebagai imam. Malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Perhatikan ini. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi jelas ini kutipan dari Maleakhi 4 ayat 6 tadi. Berarti memang Yohanes Pembaptis adalah penggenapan dari nubuat tadi, dan karena itu lalu ada orang menganggap Yohanes Pembaptis adalah reinkarnasi dari Elia. Lalu kita membaca lagi Matius 11 ayat 14. Kita baca mulai dari ayat 11 ya, Matius 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Ini yang ngomong Yesus loh ya. Ya, jadi perhatikan dari atas, ini Yesus berbicara tentang Yohanes. Dan dia mengatakan di dalam ayat yang ke-17, ayat yang ke-14, jika kamu mau menerimanya, ialah Yohanes Pembaptis itu, Elia yang akan datang itu. Dalam keluarga saya pada banyak tahun yang lalu, pada waktu kami semua masih tidak terlalu ngerti apa-apa tentang firman Tuhan, lalu satu ipar saya mengatakan,
Yohanes Pembaptis itu reinkarnasi dari Elia. Masa? Lalu cari. Bingung semua. Maklum orang tidak ngerti Alkitab bingung saudara ya. Nah saya akan bacakan lagi Matius 17 ayat 12 dan 13. Matius 17 kita baca mulai ayat 10 ya. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Itu Yohanes Pembaptis itu. Tapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Lah, lagi-lagi Elia itu sudah datang. Dan para murid mengerti Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Lagi-lagi kelihatannya, wah ini Yohanes Pembaptis adalah reinkarnasi dari Elia. Tapi saudara, benarkah demikian? Mari kita lihat sekarang ayat yang secara mutlak menentang pandangan itu. Yaitu Yohanes 1 ayat yang ke-21. Mari kita lihat. Ini Yohanes ditanya orang-orang Yahudi ya. Kita baca mulai di sini. Ayat 19 ya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Mereka pikir Mesias? Tidak, aku bukan Mesias. Tapi lalu lanjutannya ayat 21, lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Perhatikan, Yohanes Pembaptis secara eksplisit pada waktu ditanya, apakah engkau Elia? Dia menjawab, bukan. Pertanyaan dilanjutkan lagi, engkaukah nabi yang akan datang? Saya kira ini Yesus lagi ya. Dan ia menjawab, bukan. Tapi penekanan saya saudara adalah pada waktu mereka menanyakan, apakah engkau adalah Elia? Dia mengatakan bukan. Berarti ayat-ayat tadi yang kelihatannya menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis adalah reinkarnasi dari Elia, jelas dibantah oleh Yohanes Pembaptisnya sendiri. Dia bukan Elia, dia bukan reinkarnasi dari Elia. Kalau begitu, harus mengartikan bagaimana tentang Yohanes Pembaptis dan Elia. Karena di ayat-ayat tertentu kelihatannya dia reinkarnasi dari Elia. Tapi dalam Yohanes 1 ayat 21 dia mengatakan bukan. Jawabannya saudara dalam Lukas 1 ayat 17 yang tadi sudah kita baca. Tapi kita baca ulang saudara. Sekarang kita baca di dalam Bible Box ya. Lukas 1 ayat 17. Dan ia, ini Yohanes Pembaptis ya, akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Hati-hati dengan kata roh ya. Roh itu tidak selalu betul-betul roh di dalam kontras dengan tubuh. Bukan itu. Atau roh sama dengan jiwa. Bukan itu. Kadang-kadang memang itu. Kadang-kadang bukan. Bisa menunjuk pada roh kudus. Bisa menunjuk pada roh jahat atau setan. Bisa menunjuk pada roh manusia. Tapi bisa juga menunjuk pada hal lain yang nanti akan saya tunjukkan. Tapi sementara roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Karena kata roh ini diterjemahkan spirit. Ya, dan berasal dari kata Yunani pneuma. Spirit ini sudah perhatikan poin yang kelima paling bawah. Ya, atau bisa... Poin kelima paling bawah, the disposition or influence. Jadi kecondongan atau pengaruh yang mengisi atau memenuhi dan memerintah jiwa dari siapapun. Jadi itu juga bisa ada
Di bagian kanan ini ya. Bagian kanan bawah ini ya. Ini. Jadi kecondongan, disposition kecondongan atau pengaruh yang memenuhi dan memerintah jiwa dari siapapun. Jadi roh atau spirit ini tidak harus diartikan roh secara antropologi. Roh dari manusia sebagai kontras dari tubuhnya. Roh tidak bisa dilihat, tubuh bisa dilihat, bukan itu. Di sini jelas bukan itu artinya. Tapi kecondongan. Kalau dalam Alkitab seringkali dikatakan ada orang punya roh dusta, ada roh zina dan sebagainya. Sebetulnya itu bukan roh jahat yang spesialisasinya membuat orang berzina. Dan itu sebetulnya arti yang banyak diterima oleh orang-orang karismatik. Mengapa kau sering berzina? Karena ada roh zina dalam diriku. Ini roh jahat yang spesialisasinya menjatuhkan orang dalam perzinahan. Harus ditangking roh jahat itu baru saya bisa bebas dari perzinahan. Mengapa aku sering berdusta? Ada roh dusta dalam diriku. Harus ditangking. Omong kosong, saudara. Bukan itu artinya. Memang kata roh zina dan sebagainya itu ada dalam Alkitab, so kita bisa cari. Tapi kalau dikatakan ada roh zina dan sebagainya dalam diri seseorang, artinya hanya orang itu punya kecondongan untuk berzina. Tiap orang itu kelemahannya beda-beda kan saudara ya. Ada orang dengan nafsu seks yang luar biasa besar, libido yang luar biasa besar. Dan itu membuat dia punya kecondongan berzina. Orang lain lagi mungkin tinggal dari kecil dalam suatu keluarga yang suka dusta, lalu kecondongannya berdusta. Setiap orang punya kelemahannya sendiri-sendiri. Dan itu seringkali diistilahkan dengan orang itu punya roh zina, orang itu punya roh amarah, orang itu punya roh dusta, dan sebagainya. Bukan berarti ada roh jahat yang spesialisasinya membuat dia marah, berzina, berdusta. Tidak. Tapi orang itu sendiri, entah karena apa, entah karena sudah genetiknya, entah karena lingkungan keluarganya atau lingkungan pergaulannya, membuat dia punya kecondongan untuk berzina, berdusta, dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, itu cuma menunjukkan bukan rohnya Elia saudara ya, tetapi dia punya kecondongan dari Elia. Ya, jadi ini kata spirit sudah kita lihat di dalam Bible Works. Jadi ini sama sekali tidak berarti bahwa dia adalah reinkarnasi dari Elia. Yohanes 1 ayat 21 jelas secara eksplisit dia membantah bahwa dia adalah Elia. Tapi berarti dia mirip dengan Elia. Dalam kecondongannya Elia itu apa saudara? Berani, juga semangatnya yang luar biasa. Dan dalam dua hal itu, Yohanes Pembaptis dan Elia itu mirip. Punya kecondongan yang sama. Berani nekat. Negor seorang raja. Elia menegor Ahab. Di dalam 1 Raja 18 ayat 18. Dan Yohanes Pembaptis menegur Herodes. Dalam Matius 14 ayat 4. Dan itu akhirnya menyebabkan dia dipenjarakan dan akhirnya dipenggal. Tapi yang jelas saudara, hanya sama dalam kecondongan, dalam keberanian dan dalam semangat. Tapi betul-betul reinkarnasi berlaku ayat ini. Mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Jadi saudara, saya kira satu-satunya cerita, memang ayatnya banyak tapi satu cerita sebetulnya berkenaan dengan Elia dan Yohanes Pembaptis dalam Alkitab yang bisa dianggap
bagi orang yang tidak ngerti Alkitab bahwa Kristen percaya reinkarnasi atau Alkitab mengajarkan reinkarnasi. Sekarang sudah saya bantah dan saya jelaskan dengan benar. Ayat ini atau seluruh teks-teks ini tidak menunjukkan bahwa Kristen atau Alkitab percaya reinkarnasi. Dan untuk membuat lebih kuat, saya akan memberikan ayat-ayat Alkitab yang jelas-jelas menentang reinkarnasi. Jadi bedakan ya, kalau inkarnasi itu terjadi cuma satu kali. Yesus masuk dalam daging, Allah menjadi manusia. Sehingga menjadi sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia dalam satu pribadi. Terjadi cuma satu kali. Itu inkarnasi. Tapi yang kita bicarakan sekarang, reinkarnasi kita tidak percaya sama sekali. Itu ajaran Hindu dan Buddha. Sekarang mari kita lihat ayat-ayat yang menentang reinkarnasi. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Jadi ditetapkan mati hanya satu kali saja. Kalau reinkarnasi itu benar, orang itu mati berkali-kali, sudah banyak kali. Saya pernah membaca tentang Siddhartha Buddha Gautama. Sampai dia menjadi Buddha itu reinkarnasi ke 550, kalau tidak 555, saya lupa persisnya. Jadi bukan cuma beberapa kali reinkarnasi dalam ajaran agama Buddha ya. Hindu mungkin juga sama, saya tidak tahu. Tapi dua-dua percaya reinkarnasi. Dan itu bertentangan dengan ayat ini. Kalau reinkarnasi itu benar, tidak mati hanya satu kali, tapi banyak kali. Tapi ayat ini mengatakan ditetapkan mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi. Memang terus terang ada perkecualian terhadap ayat ini. Karena ada orang yang tidak mengalami kematian. Jadi bukan mati satu kali, dia mati 0 kali. Yaitu Henokh dan Elia. Karena diangkat ke surga tanpa melalui kematian. Dan juga orang-orang yang masih hidup pada saat Yesus datang kedua kalinya. Langsung diubahkan menjadi tubuh kebangkitan tanpa melalui kematian. Tapi kita tidak usah mengharapkan masuk perkecualian itu. Ada perkecualian yang lain yang barusan saya bahas pada waktu mengkhotbahkan khotbah Paskah. Yesus itu sebelum dia bangkit, sudah ada banyak orang pernah bangkit. Dibangkitkan oleh Elia, dibangkitkan oleh Elisa, bangkit karena tulang dari Elisa. Lalu Yesus sendiri membangkitkan beberapa. Lalu orang-orang yang bangkit pada saat Yesus mati, kubur terbelah, orang-orang bangkit masuk ke kota kudus, ke Yerusalem. Tapi kenapa Yesus dikatakan yang pertama bangkit atau yang sulung bangkit dari antara orang mati? Karena orang-orang itu semua, bahkan yang bangkit setelah kebangkitan Yesus, dibangkitkan oleh Petrus, dibangkitkan oleh Paulus, semua itu bangkit dengan cara yang beda dengan Yesus. Memang samanya ada, yaitu tubuh lama yang bangkit. Mati itu kan hanya perpisahan tubuh dengan jiwa atau roh. Terjadi perpisahan, mereka mati. Termasuk Yesus. Bangkit. Roh yang tadinya pisah dengan tubuh itu bersatu kembali dengan tubuh lamanya. Tapi kalau untuk orang-orang yang bangkit, orang-orang selain Yesus, hanya itu yang terjadi. Pisah, bersatu lagi, bangkit. Tetap yang dipakai terus tubuh lama terus. Tapi kalau Yesus memang pisah, tubuhnya masuk kubur, rohnya naik ke surga. Waktu bangkit, rohnya kembali bersatu dengan tubuhnya, tubuh lama. Tapi ada penambahan. Langsung sekaligus tubuh lama itu diubahkan menjadi tubuh kebangkitan. Yang mempunyai kualitas berbeda, bisa menembus tembok dan sebagainya. Dan mungkin penampilannya ada perbedaan, membuat banyak orang
melihat dia dan tidak mengenalinya mula-mula. Karena perbedaan itu, maka Yesus dikatakan yang pertama bangkit. Dia yang pertama bangkit sekaligus tubuh lamanya diubah menjadi tubuh kebangkitan. Sedangkan sebuah manusia baru akan mengalami hal itu pada waktu kebangkitan akhir zaman. Dibangkitkan tubuh lamanya, tidak peduli hancur bagaimanapun Tuhan mampu membangkitkan. Dan diubahkan menjadi tubuh kebangkitan. Saya masuk surga dengan tubuh kebangkitan. Yang masuk neraka juga dengan tubuh. Tapi tubuh apa, yang namanya apa saya tidak tahu. Jadi seluruh manusia itu pada akhirnya, tubuh dan jiwa atau rohnya, seluruhnya akan masuk surga atau neraka. Kalau sebelum kedatangan Yesus, yang masuk surga atau neraka itu hanya roh atau jiwa. Tapi setelah kedatangan Yesus, dengan tubuhnya, jadi ayat ini saudara, memang ada perkecualiannya ya. Ibrani 9 ayat 27 tadi ya. Tetapi perkecualiannya hanya sedikit. Secara umum, maka kita harusnya mati hanya satu kali. Kalau reinkarnasi benar, ayat ini sudah salah mutlak. Juga ya, orang-orang yang percaya reinkarnasi itu sebetulnya agak aneh ya. Kalau reinkarnasi itu benar, bukan saja ayat ini ditentang ya, tapi rasanya kayak bertentangan dengan fakta, begitulah ya. Fakta apa saudara? Manusia kok bisa tambah lama tambah banyak? Karena dulu kan cuma sedikit. Mereka agama apapun, kalaupun mereka tidak percaya Adam dan Hawa, tapi tetap percaya harus bahwa dulu jauh lebih sedikit dari sekarang. Kalau mati reinkarnasi kan jumlahnya tidak bisa lalu dari cuma 1-2 orang lalu menjadi sekarang 7,8 miliar dan terus bertambah. Itu mungkin masih bisa dijawab. Mereka menjawab, kan orang itu kalau hidupnya jahat nanti dalam reinkarnasinya menjadi orang yang lebih buruk gitu ya. Jahat lagi menjadi lebih buruk lagi. Jahat lagi bisa lebih jadi binatang. Tapi sebaliknya kalau binatang hidupnya baik, dia reinkarnasi bisa jadi orang. Orang itu baik, jadi lebih baik lagi dalam reinkarnasi selanjutnya dan sebagainya. Jadi kok sedikit bisa jadi banyak, binatangnya bereinkarnasi jadi orang. Nah binatangnya kok jadi tambah banyak juga. Saya kepingin tahu mereka jawab apa. Di samping, kalau kita lihat manusia itu hidupnya baik. Sudut pandang manusia saja, mayoritas manusia itu buruk. Mestinya ya jadi binatang semua. Nah binatang tidak buruk gimana? Binatang yang makan binatang. Kalau hyena itu makan mangsanya, kadang-kadang hidup-hidup dimakan dari belakang. Gajah itu misalnya kalau dimangsa sama singa, hidup-hidup dimakan dari belakang. Dimakan belalainya. Sampai melihat itu tidak tega. Mau dikatakan jahat ya jahat singanya. Mana bisa jadi orang. Jadi mestinya kalau menurut teori mereka sendiri manusia itu tambah lama tambah sedikit. Bukannya tambah lama tambah banyak. Binatang juga tidak tahu kalau tambah buruk jadi kecoa semua atau gimana. Kecoa yang jadi banyak. Tidak cocok dengan fakta sebetulnya. Tapi yang terutama saya tidak pedulikan fakta itu, saya lebih peduli pada
ayat Alkitab. Ayat ini firman Tuhan. Dan ayat ini tidak mungkin salah. Kalau reinkarnasi benar, ayat ini salah. So tinggal pilih. Mau pilih reinkarnasi, ya jadilah agama Hindu atau agama Buddha. Nggak bisa soal percaya reinkarnasi dan tetap jadi Kristen dan mengaku percaya Alkitab. Saya tunjukkan ayat lain. Pengkhotbah 12 ayat 7. Kita baca mulai dari ayat 1 ya. Pengkhotbah 12. Kita mulai baca ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk. Dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup dan bunyi penggilingan menjadi lemah. Dan suara menjadi seperti kicauan burung dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah. Dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal. Kelihatannya mati ya rasanya ya. Dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Kalau mati ada peratapnya. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan. Sebelum tempayan dihancurkan. Dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Sekarang perhatikan ayat 7-nya. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Ini kelihatannya tubuh kita kembali jadi debu atau tanah ya. Dan pada waktu mati itu, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi kalau kita mati, tubuh kita jadi debu atau tanah kembali. Roh kita bagaimana? Bereinkarnasi? Tidak. Di sini dikatakan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kalau reinkarnasi itu benar, roh itu akan menjelma lagi, lahir lagi. Nggak tahu lahir di mana atau lahir jadi siapa, tapi pokoknya lahir lagi. Jadi binatang, jadi manusia, nggak tahu. Tapi yang jelas bukan seperti ini, kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi jelas saudara, laki-laki ayat Alkitabnya bukan satu, tetapi ada 2 ayat. Secara sangat eksplisit menentang reinkarnasi. Jangan dibingungkan oleh cerita tentang anak yang mengaku setidaknya orang tuanya atau dia sendiri mengaku reinkarnasi dari Lady Di. Jangan dibingungkan oleh banyak cerita 19 tadi dan oleh cerita yang tadi saya ceritakan yang saya sudah khotbahkan 30 tahun yang lalu dan sebagainya. Percayalah Alkitab bukan cerita orang. Saya masih punya argumentasi lain. Kalau reinkarnasi itu ada dan memang benar, saya kepingin tahu bagaimana Tuhan mengadili orang itu. Sekarang misalnya ya, ada orang namanya saja A, si A ya. Dia bukan orang percaya sampai mati. Tapi lalu dia bereinkarnasi menjadi si B. Dan si B menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh. Nah, sekarang Tuhannya akan kebingungan mengadili. Menurut Alkitab, si A itu tidak percaya sampai mati, ya berarti dia masih masuk neraka. Tapi dia bereinkarnasi dari si B, dan si B-nya percaya sampai sungguh-sungguh. Maka dia harusnya masuk surga. Jadi Tuhan masukkan orang itu ke surga atau ke neraka. Ini tidak mungkin bisa dijawab, saudara. Karena seluruhnya tidak cocok dengan Alkitab. Jadi anggapan ini, suposisi ini jelas salah. Ya akan menimbulkan pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Karena suposisinya salah. Kalau reinkarnasi ada. Yang sebetulnya reinkarnasi tidak ada. Tuhan mengadili orang itu. Si A ya si A. Dia tidak percaya, masuk neraka. Dia tidak reinkarnasi. Si B percaya,
Tidak ada reinkarnasi. Dia masuk surga. Titik. Saya masih punya satu ayat lagi. Mari kita lihat 2 Korintus 5 ayat 10. Dan kita lihat di dalam Bible Box 8. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat, dalam hidupnya ini. Nah, kalau ada reinkarnasi, hidupnya ada banyak. Dalam hidupnya ini itu hidupnya yang mana? Maka laki-laki membingungkan Tuhan waktu mengadili, menghadap tahta pengadilan Kristus. Dia menerima, memperoleh apa patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, itu waktu jadi si A atau si B atau si C atau yang mana. Bagaimana kalau yang sekarang baik nanti jahat, yang sekarang percaya nanti tidak percaya, lalu hidup yang mana? Lebih-lebih saudara, kalau kita melihat di dalam terjemahan yang benar, karena terjemahan kitab suci Indonesia dalam hidupnya ini sebetulnya salah. Dalam terjemahan King James, in his body. Perhatikan ini. Dalam tubuhnya. Kalau kita sorot kata body, memang kata Yunani soma itu artinya tubuh. Ya. Dan kita melihat di dalam terjemahan RSV, in the body. Dalam tubuh. Dalam terjemahan NIV juga in the body. Dalam terjemahan NASB, in the body. Semua di dalam bahasa Inggris, in the body. New King James juga, in the body. Nah, ini through the body. YLT ini aneh sendirian. Ya. Dan memang kata sebetulnya memang adalah soma, ya, somatos. Berasal dari soma, memang body atau tubuh. Jadi penghakiman itu berkenaan dengan apa yang sudah dia lakukan, apakah itu baik atau buruk. Tapi hal-hal itu dilakukan dalam tubuhnya. Lagi-lagi kalau reinkarnasi itu ada, tubuh yang mana? Dia punya banyak tubuh, bisa puluhan, bisa ratusan, tidak tahu. Bisa tubuhnya binatang, bisa tubuhnya orang. Bisa orang itu baik, bisa orang itu buruk, bisa orang itu percaya, bisa orang tidak percaya. Bisa tuh binatang yang tidak mungkin, menurut Kristen tidak bisa dinilai jahat atau baik. Karena mereka bukan makhluk bermoral. Jelas juga tidak mungkin percaya atau tidak percaya. Karena mereka tidak bisa diinjili. Jadi ayat-ayat ini menjadi berantakan semua kalau ada suatu anggapan bahwa reinkarnasi itu ada. Berarti reinkarnasi itu jelas tidak mungkin. Saya masih belum selesai juga, ada lagi suatu ketidakmungkinan. Kalau reinkarnasi ada, bagaimana dengan kebangkitan orang mati? Tubuh yang mana yang dibangkitkan? Dia pernah jadi si A, pernah jadi si B, pernah jadi si C. Saya tidak tahu ya. Kayak Buddha itu sendiri, itu terakhir katanya. Lalu dia jadi apa? Dia hilang, jadi dewa. Jadi dewa rasanya tidak mungkin, karena Buddha itu sebetulnya ateis. Mereka tidak percaya seperti itu. Kalau masuk nirwana, lalu jadi apa di sana? Ada tubuhnya apa enggak? Saya tidak ngerti. Nah, tapi kalau pokoknya kita menurut Kristen, kalau reinkarnasi itu ada, kebangkitan orang matinya nanti bagaimana? Tuhan membangkitkan dia dengan tubuh yang mana? Masuk surga itu dengan tubuh, saudara.
Tubuh lama dibangkitkan. Biarpun diubahkan jadi tubuh bangkitan, tetap tubuh lama dibangkitkan. Tubuh lama yang mana? A atau B atau C? Jadi jelas ini pertanyaannya laki-laki tidak bisa dijawab karena presuppositionnya salah. Jadi Alkitab secara jelas menentang reinkarnasi. Nah, kita belum selesai dengan persoalannya. Orang tetap akan tanya, lalu bagaimana menjelaskan cerita tentang anak dari presenter David Campbell itu yang mengaku sebagai reinkarnasi dari Lady Di? Harus dijelaskan bagaimana. 19 cerita tadi, dan ada banyak lagi kalau saudara googling, juga cerita yang sudah saya dengar 30 tahun yang lalu. Ini jawaban saya, saudara. Pertama, bukti yang betul-betul pasti tidak ada. Bahwa semua yang diomong tuh tidak peduli berapa banyak. Itu betul-betul ada, betul-betul benar. Itu kan ceritanya dari presenter Australia itu. Ada yang mengatakan dalam komen di YouTube ya, dia seorang presenter terkenal, tidak mungkin yang ngarang cerita itu bisa merusakkan nama baiknya dia. Kenapa tidak mungkin? Cerita itu tidak ada orang bisa membantah. Dan apakah seorang presenter yang top tidak kepingin lebih top? Kemungkinan dia dusta itu tetap ada. Dan 19 cerita tadi kemungkinannya dusta semua juga bisa. Tahu dari mana kita bisa membuktikan? Tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa cerita-cerita itu memang benar. Kalau demikian, mengapa kita mau tabrakan dengan Alkitab yang kita yakini sebagai firman Tuhan? Yang pasti benar. Ini belum tentu benar. Tidak ada satu yang bisa membuktikan kalau itu benar. Lalu, ada jawaban saya yang kedua. Kalau atau seandainya cerita-cerita itu benar, cerita dari Billy, anaknya David Campbell, presenter Australia itu benar, maka itu bisa dijelaskan. Bukan dengan mengakui reinkarnasi. Mari kita lihat filenya saya yang tadi sambungannya. Tadi kan saya baca sampai di sini, pertanyaannya apakah peristiwa-peristiwa ini membuktikan adanya reinkarnasi? Ini jawaban saya. Saya berpendapat jawabannya adalah tidak. Lalu penjelasan bagaimana kok bisa tahu? Anak itu kok bisa tahu hal-hal detail, rahasia boleh dikatakan tentang Lady Di yang orang tidak ada yang tahu. Kakaknya nama John dan sebagainya. Ini jawaban saya, saudara. Mungkin sekali orang yang mati itu, kalau dalam hal ini Lady Di, ya, dalam hal yang lain, ya siapapun yang dianggap bereinkarnasi. Mungkin sekali orang yang mati itu mempunyai kuasa gelap atau kerasukan setan. Dia sadar atau tidak sadar belum tentu, saudara. Bisa sekali. Punya kuasa gelap, dia kerasukan setan. Lalu pada waktu dia mati, setan tidak senang di dalam mayat, buat apa? Setannya keluar. Dan jalan-jalan akhirnya pindah kepada anak kecil itu. Sehingga segala informasi atau pengetahuan yang ada dalam diri orang yang pertama, dalam hal ini Lady Di itu,
ditransfer ke anak kecil, ke dalam siapa setan itu masuk. Sehingga pengetahuannya lalu dimiliki oleh anak kecil itu. Mungkin tidak perlu terlalu ekstrem mengatakan orang itu kerasukan setan. Tapi yang jelas ini pekerjaan setan. Setan itu bisa membaca pikiran kita kan. Jadi setan bisa tahu pikirannya Lady Di. Tanpa merasuk. Tanpa Lady Di punya kuasa gelap. Bisa setan membaca pikirannya. Dan lalu setan memberikan pengetahuan itu entah dengan cara bagaimana. Ingat ya, dia itu malaikat ya. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Punya power yang hebat, bukan main. Bisa lakukan banyak mukjizat. Memberikan pengetahuan seperti itu pada seorang anak. Tentu dia bisa kalau Allah mengizinkan. Dan sangat bisa Tuhan mengizinkan. Tidak ada alasan mengatakan Tuhan tidak mungkin mengizinkan. Dan itu menyebabkan anak itu lalu tahu pengetahuan yang sebetulnya dimiliki oleh Lady Di. Setan yang mentransfer. Ini pekerjaan dari setan. Membohongi kita supaya kita percaya pada reinkarnasi dan lalu membuang kekristenan. Kitab ini salah. Yang benar reinkarnasi. Lalu pindah agama jadi Hindu atau Buddha. Saudara, sama sekali tidak masuk akal. Penjelasan yang logis menurut saya adalah ini. Dan saya masih ada satu poin lagi. Hal yang perlu ditambahkan. Ini jawaban saya poin yang ketiga ya. Mengapa hanya sedikit anak yang mengingat masa lalunya? Kalau reinkarnasi itu benar dan menyebabkan anak itu bisa mengingat masa lalunya, mengapa hanya sedikit? Ada 7,8 miliar manusia di dunia saat ini yang semuanya pernah jadi anak kecil. Kalau tadi kelihatannya banyak, ada 19 tambahi anaknya presenter Australia 20, tambah cerita saya 21, tambah yang lain paling beberapa puluh. Sedangkan jumlah manusia yang hidup sekarang saja 7,8 miliar yang sudah mati-mati dulu dan sebagainya di total semua mungkin 20-30 miliar, saya tidak tahu berapa. Semua pernah jadi anak kecil. Yang pernah mengingat, yang bisa mengingat masa lalunya cuma beberapa puluh orang. Dari sekian puluh miliar hanya beberapa puluh orang. Pikirkan sendiri. Jadi boleh dikatakan 99,999% manusia, bayi atau anak atau apapun dari kecil sampai besar, tidak pernah mengingat apapun tentang masa lalunya. Dan saya jelas termasuk di situ. Tidak pernah saya ataupun kakak-kakak saya, kalau pernah pasti orang tua ngomong. Tapi tidak pernah ada ngomongan seperti itu. Oh, kakak saya yang ini ingat masa lalunya. Saya dulu pernah jadi Hitler atau gimana. Tidak pernah ada, saudara. Kalau reinkarnasi memang benar dan itu adalah penjelasan mengapa anaknya David Campbell itu bisa tahu hal-hal yang mestinya merupakan pengetahuan Lady Di, maka mestinya ya semua orang akan tahu pengetahuan dari siapa dia dulu, itu mesti dia sekarang tahu. Pada waktu dia anak setidaknya. Mengapa mayoritas tidak ada? Jadi ini membuktikan penjelasan dari cerita ini bukan dalam reinkarnasi. Jadi pertama-tama kita tidak tahu mereka itu jujur atau tidak. Kedua, dari file Matius 1 tadi itu, pekerjaan kuasa gelap yang mentransfer pengetahuan dari Lady Di ke anak itu dan sebagainya.
Dan yang ketiga, hanya 0,001% yang bisa seperti itu pun belum tentu benar. Ini penjelasannya bukan reinkarnasi, tidak mungkin. Ya saudara, jangan percaya reinkarnasi. Kita orang Kristen, kita tidak percaya itu. Kalau Hindu atau Buddha mau percaya itu terserah mereka, itu urusan mereka. Tapi Kristen yang percaya reinkarnasi berarti Kristen yang tidak percaya Alkitab. Ayat Alkitab sudah saya jelaskan dan saya berikan. Kita tahu dengan pasti reinkarnasi tidak ada. Kalau ada enak sebetulnya. Tidak percaya Yesus sekarang, nanti reinkarnasi, bisa percaya nanti. Jadi tidak percaya sekarang, tidak masuk neraka, tidak apa-apa. Omong kosong, saudara. Kalau mau percaya sekarang, jangan mikir nanti ada reinkarnasi lalu bisa percaya nanti. Tidak bakal ada. Pokok saudara sampai mati dalam hidup ini tidak percaya Kristus, saudara akan masuk neraka selama-lamanya. Tidak ada reinkarnasi, tidak ada kesempatan kedua, dan sebagainya. Tuhan memberkati saudara.